Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar Panji Arya Rangka dengan NIM 1417111336169 kelas C Aquaculture. Di video kali ini saya akan membahas tentang komoditas dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini. Tapi sebelum saya lanjut pembahasan saya, pastikan Anda menonton video saya sebelumnya yang membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian saya ini. Oke, pertama saya akan membahas tentang komoditas yang ada dalam penelitian saya, yaitu ikan koi, atau lebih tepatnya saya menggunakan larva koi yang berukuran 0,9 sampai 1 cm. Dan larva ini saya dapatkan dari daerah Sukabumi. Mengapa Sukabumi? Karena daerah Sukabumi memiliki kualitas ikan koi yang cukup baik dan sangat cocok dalam penelitian saya ini. Selanjutnya bahan yang saya gunakan. Bahan tersebut terdiri dari 4 pakan alam yang berbeda, yaitu Tubifex, Artemia, Datnia, dan Chlorella. Mengapa saya menggunakan 4 pakan alami tersebut? Yang pertama, harganya lebih murah. Yang kedua, mudah didapatkan di pasar ikan hias atau di mana saja. Yang ketiga adalah memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik bagi ikan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perlakuan dari penelitian. Dalam penelitian saya ini, larva koi diberi 4 pakan alami berbeda sebanyak 5 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 8 pagi, pukul 13.00, pukul 18.00, pukul 23.00, dan pukul 4 pagi. Pakan diberi secara aksadiasi atau pemberian pakan sedikit demi sedikit sampai kenyang. Mengapa pakan alami tersebut diberi sebanyak 5 kali dalam sehari? Yang pertama, menurut Watanabe tahun 1988 dalam Budiardi dan kawan-kawan tahun 2005, bahwa pertama-tama pakan yang dikonsumsi larva ikan digunakan untuk kelangsungan hidup dan selebihnya dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Jadi, larva ikan koi sangat membutuhkan pakan yang cukup untuk proses pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, menurut Effendi tahun 2002, pakan alami yang diberikan dalam jumlah yang normal dapat meningkatkan kelangsungan hidup larva ikan budidaya. Dilihat dari literatur yang diungkapkan oleh Effendi, tentunya banyak yang bertanya-tanya, 5 kali termasuk normal atau abnormal? Maksud saya tidak normal. Pertanyaan tersebut akan terjawab dalam video saya selanjutnya, jadi tunggu saja. Selanjutnya, pakan diberikan secara aksadiasi atau pemberian pakan sedikit demi sedikit sampai kenyang. Menurut berbagai penelitian yang saya baca, pemberian pakan secara aksadiasi sangat cocok untuk larva koi agar nutrisinya terpenuhi dan meminimalisir pakan yang tidak termakan oleh larva yang mengendap di dasar akuarium dan menyebabkan racun bagi larva koi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah penelitian saya. Langkah-langkah dalam penelitian saya ini berdasar dari penelitian dari Rodi Hendra dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul pemberian pakan alami yang berbeda terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva ikan koi atau Siberius carpio, volume 8, nomor 1, halaman 1-15. Hampir sama judul penelitian Rodi dan kawan-kawan dengan judul saya, akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan dalam ukuran ikan, pakan alami yang digunakan, banyaknya pemberian pakan, dan sistem pemeliharaannya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan toples yang berukuran 2 liter yang dilengkapi aerator sebanyak 12 buah. Sebelum wadah digunakan, terlebih dahulu wadah dibersihkan dengan air mengalir agar tidak tercium bau menyengat. Setelah itu dilakukan pengisian air. Yang kedua, selanjutnya ikan yang berukuran 0,9 sampai 1 cm ditebar sebanyak 20 ekor per toples. Lalu ikan yang ada di dalam toples diberi pakan sebanyak 5 kali dalam sehari pada pukul 8, pukul 1 siang, pukul 18.00, pukul 23.00, dan pukul 4 pagi. Pakan diberikan secara aksadiasi atau pemberian pakan sedikit demi sedikit sampai kenyang. Pemeliharaan pada toples dilakukan penyimpanan sehari 2 kali sehari agar toples tetap bersih dan tidak terdapat racun yang menyebabkan larva koi stres atau mati. Selain itu, dilakukan pengukuran parameter kualitas air, yaitu suhu, pH, dan DO yang diukur pada awal dan akhir pemeliharaan.
terakhir video ini saya akan menjelaskan tentang parameter penelitian serta perhitungan parameter tersebut. Pertama, parameter pertumbuhan mutlak. Menurut Lasena dan kawan-kawan tahun 2017, pertumbuhan mutlak dari ikan dapat dilihat dari pertumbuhan panjang mutlak dan pertumbuhan berat mutlak. Perhitungan dari pertumbuhan panjang mutlak adalah sebagai berikut. L sama dengan LT kurangi L0. L merupakan panjang mutlak ikan dengan satuan cm. LT merupakan panjang ikan pada waktu tertentu dengan satuan cm. L0 adalah panjang ikan pada awal pemeliharaan dengan satuan cm. Sedangkan perhitungan pertumbuhan berat mutlak menurut Lasena dan kawan-kawan tahun 2017 adalah sebagai berikut. W sama dengan WT dikurangi W0. Keterangannya, W adalah pertumbuhan berat mutlak ikan dengan satuan gram. WT adalah berat ikan pada waktu tertentu dengan satuan gram, dan W0 adalah berat ikan pada awal pemeliharaan dengan satuan gram. Parameter laju pertumbuhan harian. Menurut Arisanti dan kawan-kawan tahun 2013, perhitungan dari laju pertumbuhan harian atau survival growth rate atau disingkat SGR adalah sebagai berikut. SGR sama dengan LNWT dikurangi LNW0 per T dikali 100%. SGR adalah survival growth rate atau laju pertumbuhan spesifik. WT adalah bobot hewan uji pada akhir penelitian. W0 bobot hewan uji pada awal penelitian, dan T adalah waktu pemeliharaan. Yang ketiga yaitu kelulus hidupan atau survival rate atau disingkat SR adalah persentase jumlah biota yang hidup pada akhir waktu tertentu. Persentase dari SR menurut Lasena dan kawan-kawan tahun 2017 adalah sebagai berikut. SR sama dengan NT per N0 dikali 100%. SR adalah tingkat kelulus hidupan, NT jumlah ikan pada waktu keterangan waktu, dan N0 adalah jumlah ikan pada awal waktu penelitian. Dan parameter terakhir yang diukur adalah kuantitas air yang terdiri dari pH, suhu, dan DO. Cara pengukuran dari kualitas air tersebut bisa menggunakan alat yang bernama DO-meter yang dapat kita beli di mana saja. Seperti ini alatnya. Pada saat ujung alat tersebut dimasukkan dalam air, maka akan tampak hasil dari pH, suhu, dan DO dari air tersebut. Sungguh mudah kan? Video part 2 dari penelitian saya. Jangan bosan-bosan untuk melihat video-video saya di part-part selanjutnya. Dan jangan lupa klik like pada video saya. Terima kasih telah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.